Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di weblotus.com. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah software ya, atau membahas sebuah software apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengedit video yang nantinya bisa kita upload ke YouTube ya. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui 7 software ya, 7 software yang cukup rekomen dan cukup baik untuk bisa kita gunakan dalam pengeditan video yang kita akan upload ke channel YouTube kita ya. Mengapa kita harus mengedit video atau kenapa kita harus mengedit video di HP Android? Sebenarnya di sini tidak ada keharusan teman-teman ya. Cuma ini bisa menjadi salah satu jalan atau bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman yang saat ini mungkin ingin bermain di YouTube, ingin mendapatkan penghasilan di YouTube namun belum mempunyai komputer, namun belum mempunyai laptop misalkan ya. Dan di sini meskipun teman-teman belum mempunyai PC atau laptop, teman-teman masih bisa menggunakan HP kalian untuk mengedit video dan nanti silakan teman-teman bisa upload video yang sudah teman-teman edit di HP tersebut ke channel YouTube ya. Di sini ada 7 software atau 7 aplikasi yang bisa teman-teman gunakan di handphone Android teman-teman ya. Dimana ke-7 software ini silahkan teman-teman nanti bisa coba dan bisa teman-teman download. Kemudian teman-teman silahkan pilih salah satu dari ke-7 software tersebut yang sekiranya mudah dan mempunyai fitur-fitur yang cukup lengkap untuk keperluan pengeditan video teman-teman ya. Namun di sini teman-teman, sebelum saya menyebutkan atau sebelum saya membahas mengenai ke-7 software tersebut, di sini ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui mengenai software tersebut ya, atau mengenai cara pengeditannya. Jadi gini teman-teman ya, biasanya mereka yang gunakan software atau aplikasi di handphone Android ini kebanyakan menggunakan atau memilih video orang lain yang ingin mereka upload ya. Jadi pada intinya adalah melakukan re-upload video untuk menghasilkan penghasilan dari YouTube ya. Di sini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman catat atau harus teman-teman ingat, bahwa yang namanya edit video itu harus benar-benar teliti teman-teman. Kalau sekiranya video yang teman-teman edit tersebut adalah video milik orang lain atau video yang re-upload, kenapa? Karena ini bisa jadi usaha teman-teman atau kerja keras teman-teman dalam pengeditan video, kemudian langsung upload video ke YouTube, itu bisa menjadi sia-sia. Kenapa? Karena di sini sangat rawan sekali untuk terkena strike atau terkena ban dari YouTube. Ya, apa itu strike, apa itu ban? Itu adalah merupakan sebuah teguran dari YouTube, dimana kalau kita mendapatkan hal tersebut, ya, atau apabila kita mendapatkan teguran tersebut dari YouTube, maka hampir semua video yang ada di dalam channel tersebut akan dihapus oleh YouTube ya. Dan hasilnya apa yang kita lakukan atau editan video yang selama ini kita lakukan itu bisa kan sia-sia ya. Kenapa? Karena video yang kita edit itu dihapus ya. Video yang kita edit selama ini dihapus, tidak bisa kita optimasi, tidak bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan di YouTube. Maka dari itu, di sini sebelum saya menyebutkan atau membahas ke-7 software tersebut, saya hanya titip kepada teman-teman semuanya ya. Silakan teman-teman kalau bisa gunakan video-video yang original. Kenapa? Ini agar nanti video kalian aman dan bisa menghasilkan dolar dalam jangka waktu yang lama ya. Baiklah teman-teman, mari kita langsung saja mengenai pembahasan ke-7 software apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengedit video menggunakan handphone Android ya. Oke. Ke-7 software ini teman-teman semuanya gratis dan bisa teman-teman download di Google Play Store ya. Silahkan teman-teman download di sana dan nanti silahkan teman-teman cari tutorial cara penggunaannya untuk ke-7 software ini, karena saya yakin dan saya sudah mengeceknya mengenai tutorialnya sendiri banyak sekali yang sudah meng-share-nya di Google ya. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah apa istilahnya ya khawatir atau bagaimana itulah ya. Yang jelas ke-7 software ini bisa teman-teman gunakan dan tutorialnya banyak sekali di Google ya. Oke,
Apa saja ketujuh software yang saya maksud ya? Yang pertama adalah Magisto Video Editor dan Maker. Dengan aplikasi ini, teman-teman bisa melakukan trimming atau bisa melakukan transisi dan lain sebagainya, sehingga video yang teman-teman edit itu bisa terlihat profesional ya. Bisa terlihat seakan-akan video tersebut adalah merupakan hasil buatan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman re-upload, itu dia. Terus yang kedua, aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat video menggunakan handphone Android adalah VidTrim atau video trimmer ya. Dimana dengan aplikasi ini teman-teman bisa nge-trim video-video yang teman-teman download ya. Jadi kalau misalkan durasi dari video tersebut aslinya itu adalah sekitar 5 menit sampai 10 menit, maka teman-teman bisa mengetrimnya atau memotongnya menjadi 2 menit atau 1 menit ya. Namun di sini untuk VidTrim ini menurut saya fiturnya agak kurang lengkap ya. Maka dari itu silakan nanti teman-teman pilih-pilih saja dari ketujuh software yang akan saya sebutkan pada video kali ini ya. Oke. Yang kedua VidTrim. Yang ketiga apa yang bisa kita gunakan untuk pengeditan video di Android, yaitu Video Maker Pro Free ya. Dengan video ini teman-teman bisa masukkan theme, bisa masukkan musik, bisa memfilternya, bisa melakukan pengeditan pada bagian durasinya. Jadi durasinya bisa teman-teman sesuaikan dengan apa yang teman-teman butuhkan ya. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi Video Maker Pro Free, ini juga bisa teman-teman download di Google Play Store. Silahkan teman-teman cari ya. Terus yang ketiga, software yang tidak kalah bagusnya dengan software-software yang lainnya, yaitu adalah Social Cam ya. Dengan software ini teman-teman bisa mengedit video lebih rapi atau bisa lebih terlihat enak dilihat lah pada intinya seperti itu ya. Mengenai Social Cam sendiri lebih lengkapnya bisa teman-teman cari di Google ya. Jadi pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai fitur-fitur atau kelebihan dari ketujuh software ini atau ketujuh aplikasi ini, dikarenakan di sini saya hanya fokus pada penyebutannya saja ya, atau hanya fokus pada berbagi software-software yang cukup rekomen untuk teman-teman gunakan ya. Oke, itu yang keempat teman-teman. Terus yang kelima, ini mungkin sudah tidak begitu asing lagi bagi kalian ya, karena software ini cukup familiar sekali dan cukup banyak orang yang menggunakan software ini ya, terutama bagi kalangan perempuan biasanya ya. Yaitu software ini diberi nama Viva Video Free Video Editor ya. Jadi dengan software ini atau dengan aplikasi ini banyak sekali yang bisa kita edit ya. Salah satunya adalah dengan fitur yaitu cutting ya. Terus yang kedua ada fitur musiknya sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai sebuah video, terus teman-teman ingin menginput background musik ke aplikasi tersebut, maka ini bisa sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi ini akan membuat pekerjaan teman-teman menjadi seakan cepat gitu kan ya. Oke, itu yang kelima. Terus yang keenam, apa sih software yang bisa kita gunakan untuk mengedit video? Yaitu Video Show ya, atau Video Editor dan Maker. Dengan aplikasi ini teman-teman bisa membuat sebuah slide ya, dan ini saya kira cukup bagus bagi teman-teman yang mengambil nice video, dimana video tersebut diisi oleh video-video yang hasil dari slide saja ya, atau hasil dari foto-foto yang diisi dengan background musik ya. Terus software yang ketujuh atau aplikasi yang ketujuh untuk mengedit video menggunakan handphone Android yaitu InstaShoot Video Editor No Crop. Jadi di sini teman-teman juga silakan nanti bisa perdalam mengenai fitur-fiturnya, dan silakan teman-teman bisa gunakan fitur-fitur yang sekiranya tersedia di sana, dan silakan teman-teman maksimalkan pengeditan video teman-teman ya. Jadi teman-teman, dari ketujuh software ini silakan teman-teman bisa mencobanya satu persatu dengan mendownloadnya di Google Play Store.
Silakan teman-teman pilih software mana yang sekiranya cocok untuk teman-teman gunakan dan sekiranya bisa pas untuk spek dari handphone teman-teman. Karena biasanya tidak semua software atau tidak semua aplikasi bisa berjalan normal di semua handphone, meskipun aplikasi ini support di semua handphone Android ya. Namun ya yang namanya handphone Android kan tidak semuanya mempunyai spek yang bagus itu kan. Ada yang RAM-nya misalkan 1 GB, 2 GB, sehingga dengan perbedaan ini bisa membuat hasil yang beda juga ya. Maksud hasil di sini adalah hasil dari kerjanya. Cepat dan tidaknya itu bisa ditentukan oleh spek dari handphonenya sendiri ya. Jadi silakan teman-teman bisa pilih aplikasi yang sekiranya cocok dan sekiranya bagus untuk handphone Android teman-teman. Baiklah teman-teman, mengenai bagaimana cara pengeditan video yang bagus agar lolos copyright. Kenapa harus kita edit agar bisa lolos copyright? Karena kalau misalkan video yang kita edit terdeteksi atau terkena copyright dari sistem YouTube sendiri, maka video kita tidak bisa kita optimasi dan tidak bisa digunakan untuk untuk menghasilkan penghasilan dari YouTube. Itu dia. Baiklah teman-teman, sampai sini video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka dengan video yang saya share pada kali ini atau pada waktu ini, silakan teman-teman bisa tekan tombol like atau juga bisa men-share-nya di media sosial seperti Facebook, Google Plus, Twitter, dan media sosial yang lainnya ya. Dan bagi teman-teman yang saat ini belum mensubscribe channel YouTube saya, silakan teman-teman bisa klik tombol subscribe ya. Di sini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi atau notifikasi di saat saya mengupdate video-video ke channel saya ya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan atau tidak akan ketinggalan informasi atau tidak ketinggalan video-video yang saya upload ke channel saya. Baiklah teman-teman, saya Imran di Imran Tutorial dan di webpotos.com. Salam sukses selalu dari saya Imran, dan sampai bertemu di video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.